Suatu hari, Abu Nawas berjalan-jalan menuju kebunnya. Di kebun Abu Nawas yang lumayan luas itu, ditanami tanaman buah dan sayur-sayuran yang bermacam ragam. Abu Nawas lantas berjalan menyusuri setiap petak kebunnya, melewati bermacam-macam tanaman buah segar yang siap untuk dipanen. Abu Nawas sangat bersyukur atas apa yang telah Allah berikan kepadanya. Suasana pada hari itu cukup terik, sehingga membuat Abu Nawas sangat lelah dan memilih berteduh di bawah pohon beringin yang tumbuh di sekitar situ, sambil menyantap bekal makanan yang sudah disiapkan istrinya. Setelah selesai makan, Abu Nawas bermaksud istirahat sebentar dengan membaringkan badan sambil memperhatikan setiap detil pohon beringin yang rindang itu, mulai dari daun, ranting, dan juga buahnya yang lebat. Setelah terus-menerus memperhatikan pohon tersebut, tiba-tiba saja terlintas sesuatu di pikirannya. Aku heran, apa sebabnya pohon beringin yang sebesar ini tapi buahnya hanya sekecil itu? Padahal pohon labu yang kecil merambat dan mudah patah saja bisa menghasilkan buah yang besar-besar. Apakah Allah tidak adil? Gumam Abu Nawas dalam hati. Tidak lama berselang, angin bertiup mengenai pohon beringin tersebut. Rantingnya pun bergerak-gerak dan saling bergesekan. Sesaat kemudian jatuhlah sebiji buah beringin tepat mengenai kepala Abu Nawas. Kejadian tersebut sungguh menjawab pertanyaan Abu Nawas. Ternyata seperti ini jawabannya. Allah memang maha adil, gumam Abu Nawas. Beruntung bagi Abu Nawas hanya kejatuhan buah beringin yang kecil itu. Bagaimana jadinya jika pohon beringin buahnya sebesar labu? Tidak terpikirkan apa yang akan dialami oleh Abu Nawas. Allah telah menciptakan setiap makhluknya dilengkapi dengan kekurangan dan kelebihannya masing-masing. Dan semua itu berjalan sesuai dengan fungsi dan kodratnya masing-masing. Kisah selanjutnya. Suatu hari Abu Nawas tampak sibuk mondar-mandir mencari sesuatu di sekitar rumahnya. Ia terus mencari-cari namun tak pernah menemukannya. Waktu pun terus berjalan hingga sudah setengah hari ia melakukan hal itu. Karena sudah terlalu lama mencari namun belum menemukan, akhirnya banyak di antara tetangga-tetangga yang bertanya kepadanya karena penasaran. Mereka pun banyak yang ikut bergabung untuk membantu Abu Nawas. "Hei Abu Nawas, apakah yang sedang engkau lakukan?" tanya seorang tetangga. "Mencari cincin," jawab Abu Nawas santai. Para tetangga yang bergabung pun turut serta membantu sebisanya, ikut mondar-mandir ke sana kemari. Lama juga mereka melakukan hal itu, hingga mereka pun kelelahan dan bosan. "Memangnya cincinmu itu jatuh di mana, Abu Nawas?" tanya salah seorang lain dari para tetangga. "Seingatku sih cincin itu jatuh di dalam rumahku," jawab Abu Nawas dengan santai tanpa merasa bersalah. Mendengar jawaban Abu Nawas, para tetangga yang ikut membantu langsung berhenti dari pencariannya. Sebagian ada yang marah dan langsung pergi, sedangkan sebagian lainnya tetap tinggal. "Wah, gendeng ini. Jika jatuh di dalam rumah, mengapa engkau mencarinya di luar rumah?" tanya salah satu tetangga yang tinggal. Sejenak Abu Nawas menghela nafas, kemudian ia pun memberikan alasan. "Begini ya, bukankah kita sering melakukan itu saudara-saudaraku? Seringkali kita mencari penyebab di luar kita atas berbagai persoalan yang kita hadapi. Bahkan kita sering menyalahkan pihak lain saat ditimpa masalah dan menjadikan orang-orang di luar kita sebagai penyebab utama atas persoalan yang melilit dari kita sendiri.